pagi. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Beli garuda, pakaiannya baju batik, belinya di pasar pagi. Hai anak-anakku yang ganteng dan cantik, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat. Kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang tekanan pada zat cair. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah selanjutnya, mari kita perhatikan tayangan berikut. Kalian masih ingat peristiwa musibah tenggelamnya kapal Nanggala 402 yang terjadi pada bulan April lalu? Mari kita doakan semoga para korban yang gugur dalam peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala tersebut diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari tayangan tadi? Dari tayangan tersebut terdapat informasi bahwa kapal berada di kedalaman 800 meter lebih di bawah permukaan air laut dan kapal telah terbelah menjadi 3 bagian. Dahsyat ya anak-anak. Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahui apa yang dialami oleh benda ketika berada di dalam zat cair, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Dan sudah membawa alat yang akan kita gunakan untuk menyelidiki tekanan hidrostatis. Alatnya sederhana, yaitu hanya berupa botol bekas yang sudah Ibu lubangi. Lubang dibuat sebanyak 5 buah dan dibuat lurus dari atas ke bawah. Jarak antar lubang sama, yaitu sebesar 5 cm. Setiap lubang diberi plastik. Isi botol dengan air sampai penuh, kemudian buka lubang mulai dari yang paling atas. Segera setelah lubang dibuka, lihat seberapa jauh pancuran air. Untuk lubang paling atas ternyata jarak pancuran air 12 cm. Tutup kembali plester lubang pertama, isi botol dengan air sampai penuh kembali, kemudian buka lubang yang kedua. Segera setelah lubang kedua dibuka, amati dan ukur jarak pancuran air. Ternyata untuk yang kedua jaraknya 32 cm. Lakukan hal yang sama untuk lubang berikutnya. Untuk lubang ketiga diperoleh jarak pancuran air 47 cm. Lubang keempat jarak pancuran air 51 cm. Dan yang terakhir lubang yang kelima atau lubang paling bawah ternyata jarak pancuran air 54 cm. Semakin dalam posisi lubangnya, ternyata jarak pancuran air semakin jauh. Semakin dalam letak posisi lubang, maka semakin banyak air yang berada di atasnya. Karena pengaruh gaya gravitasi, setiap partikel akan mendapat tarikan yang membuatnya saling menekan satu sama lain. Semakin ke bawah letak suatu lubang, maka akan semakin banyak jumlah partikel air yang menekannya. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang diam karena pengaruh gaya gravitasi inilah yang dinamakan tekanan hidrostatis. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, massa jenis zat cair. Jika zat cairnya berbeda, tentu massa jenisnya juga berbeda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan juga berbeda.
Semakin besar massa jenis zat cair tersebut, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Yang kedua adalah percepatan gravitasi di tempat tersebut. Untuk permukaan bumi, percepatan gravitasi yang dipakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga adalah kedalaman zat cair tersebut. Nah, untuk kedalaman ini kita menghitungnya dari permukaan zat cair ya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis dihitung dengan persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dihitung dari permukaan zat cair. Kita coba ya anak-anak. Seperti biasa, langkah pertama kita cari dulu data apa yang terdapat pada soal. Untuk kedalaman, lambangnya H kita ubah ke dalam meter ya anak-anak. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah pH, maka pH adalah Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,1 hasilnya 1000 Pascal. Persamaan tadi dapat kita terapkan untuk menghitung tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam Nanggala. Kita menggunakan data massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Pada kedalaman 830 meter, ternyata tekanan hidrostatis yang dialami oleh kapal tersebut luar biasa besar sekali, bahkan mencapai 8 juta Pascal lebih. Banyak sekali penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana mungkin terdapat di rumah kalian, yaitu tangki air. Kenapa tangki air dibuat tinggi? Betul, untuk menghasilkan tekanan yang besar. Semakin tinggi tangki air tersebut, maka tekanan air yang keluar dari keran akan semakin besar. Yang kedua adalah pada proses infus, tenaga kesehatan akan mengecek terlebih dahulu tekanan darah kalian. Kenapa? Itu untuk menyesuaikan dengan tekanan infus yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kalian. Yang ketiga adalah menyelam. Paru-paru manusia hanya bisa menahan tekanan sampai maksimal 240.000 Pascal atau itu setara dengan kedalaman 20 meter saja. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang tekanan hidrostatis. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah pertama tentang pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang diam karena pengaruh gaya gravitasi. Penerapan tekanan hidrostatis sangat banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman dan dapat dicari dengan persamaan Rho dikali G dikali H. Jika masih ada yang belum jelas, pertanyaan boleh kamu sampaikan di Google Classroom atau di grup WA ya anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memancing ikan di kali jari, dapat ikan banyak sekali. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terus semangat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.